Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adin. Saya di kelas 19A1, NIM 19020504. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan bipolar atau bipolar disorder. Bipolar disorder adalah gangguan psikologi ditandai dengan perubahan mood atau perasaan yang sangat ekstrim, yaitu berupa depresi dan mania. Yang pertama yaitu depresi. Depresi merupakan kelompok gangguan suasana perasaan atau mood yang ditandai dengan 3 gejala khas, yaitu yang pertama, kehilangan minat, yang kedua, tidak berenergi, dan yang ketiga yaitu perasaan depresi atau tertekan. Depresi dapat dijumpai pada segala golongan usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Hal ini menunjukkan bahwa depresi merupakan gangguan suasana perasaan atau mood yang tampilannya memiliki banyak muka. Yang selanjutnya yaitu gejala depresi. Gejala depresi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gejala somatik, gejala vegetatif, dan gejala kognitif. Gejala somatik adalah jantung berdebar, nyeri fisik pada bagian tubuh, yaitu bagian nyeri dada, kepala seperti terasa berat, nyeri otot belakang kepala, nyeri anggota gerak, dan ketegangan otot dan rasa mual. Yang kedua yaitu gejala vegetatif. Gejala vegetatif dapat berupa gangguan pola tidur, pola makan, dan aktivitas seksual, atau disfungsi seksual atau gangguan dalam dorongan atau hasrat seksual. Yang ketiga yaitu gejala kognitif. Gejala kognitif yaitu dapat berupa kehilangan konsentrasi dan mudah lupa atau pikun. Episode depresif. Episode depresif biasanya berlangsung sekurang-kurangnya yaitu 2 minggu. Tetapi, jika gejala utama sangat berat dan beronset cepat, maka hasil dibenarkan untuk menegakkan diagnosis dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu tersebut setelah gejala depresi itu muncul. Yang kedua dari penyakit bipolar yaitu mania. Mania, sisi lain dari depresi, juga melibatkan gangguan mood disertai dengan gejala tambahan. Episode mania merupakan suatu episode meningkat efek seseorang yang jelas dan abnormal. Gejala dari mania yaitu yang pertama, cara berbicara yang cepat. Yang kedua, berpikir cepat. Yang ketiga, kebutuhan tidur berkurang. Yang keempat, perasaan senang atau bahagia atau bergonta-ganti dengan perasaan. Yang kelima, peningkatan minat pada suatu tujuan. Yang keenam, tampak sifat mudah marah. Penyebab dari mania yaitu yang pertama, efek dari obat-obatan. Yang kedua, kelainan hormonal, dan yang ketiga yaitu kelainan neurologis atau saraf. Episode manik. Episode manik atau mania saat ini dalam keadaan naik tetapi belum pernah mengalami efektif sebelum atau sesudahnya. Terdapat 3 gradasi episode mania. Yang pertama yaitu hipomania. Yang kedua, mania tanpa gejala psikotik, dan yang ketiga yaitu mania dengan gejala psikotik. Ini saya akan menjelaskan mengenai hipomania. Hipomania yaitu suasana perasaan yang meningkat, peningkatan aktivitas berupa percakapan, pergaulan, dan akrab berlebihan, peningkatan energi seksual, pengurangan kebutuhan tidur. Tidak terdapat kekacauan berat dalam pekerjaan atau penolakan oleh masyarakatnya. Yang kedua yaitu mania tanpa gejala psikotik. Pedoman diagnosis yaitu yang pertama, suasana perasaan yang peningkatan atau tidak terkendali. Yang kedua yaitu aktivitas meningkat berupa yang pertama, pembicaraan cepat dan banyak. Yang kedua, berkurangnya kebutuhan tidur. Yang ketiga, tidak dapat memusatkan perhatian. Yang keempat, harga diri melambang. Yang kelima, pemikiran serba hebat. Dan yang keenam yaitu terlalu optimal. Untuk pedoman diagnosis yang ketiga yaitu berlangsung 1 minggu atau lebih, sekurang-kurangnya yaitu 2 minggu. Yang keempat yaitu hampir seluruh pekerjaan dan aktivitas sosialnya terganggu. Yang ketiga yaitu mania dengan gejala psikotik. Mania dengan gejala psikotik yaitu gambaran klinis lebih berat dari mania tanpa gejala psikotik dan disertai waham atau halusinasi. Aktivitas fisik yang berlebih dapat menjurus kepada agresif, dari kekerasan, pengabaian makan, minum, dan kesehatan pribadi yang dapat mengancam dirinya. Gangguan efektif bipolar itu harus pernah mengalami gangguan efektif sebelumnya, yaitu seperti hipomanik, depresi, atau campuran. Rata-rata episode manik
berlangsung 4 bulan dan depresi berlangsung rata-rata 6 bulan. Tapi dari penyakit bipolar yaitu yang pertama hospitalisis. Hospitalisis yaitu ada risiko bunuh diri. Gejala-gejala perkembangan progresif, tak mampu mengurus diri, tak ada yang mampu mengurus. Yang kedua yaitu psikoterapi. Psikoterapi yaitu terapi kognitif, terapi interpersonal, terapi perilaku. Yang ketiga yaitu farmakoterapi. Farmakoterapi yaitu antidepresan atau trisiklik, tetrasiklik, inhibitor, rautopatik serotonin selektif atau SSRI, neuroadrenalin, serotonin, antidepresan atau antidepresi. Yang kedua yaitu antimania, litrium atau karbamazepin. Sekian penjelasan mengenai penyakit bipolar atau bipolar disorder. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.